Ya, terima kasih. Selamat siang. Pertama sekali kita memberikan sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Presiden RI Pak Prabowo, di mana komitmen, konsekuensi, tidak pandang bulu, memberantas korupsi. Dalam hal ini juga apresiasi terhadap Polda Metro Jaya yang luar biasa telah menemukan oknum ya. Dari dalam perkara ini kita tidak akan memberikan kesempatan untuk berbicara tentang institusi oknum kejaksaan dan ditemukan oleh pihak kepolisian Jampitsus yang ditemukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini ketika ditemukan itu terjadi keributan, yaitu gosip di mana-mana, provokasi untuk menyatakan ada perang bintang, ada yang menyatakan oh ini dimarahin Pak Prabowo, kenapa tidak dilaporkan untuk penangkapan. Banyak hal yang terjadi, padahal itu semua kemungkinan tidak akan ada ya. Kenapa saya menyampaikan di sini? Karena begitu ditangkap, ada yang bilang Polda digerebek TNI. Ini provokasi. TNI memastikan apakah benar hasil penangkapan atau temuan uang dan emas itu, hasil temuannya dibawa ke tempat yang tepat. Begitu tahu bahwa ditemukan di tempat yang tepat, yaitu di Polda Metro Jaya, dan kemudian Polda Metro Jaya rilis. Nah, TNI tidak ikut campur karena TNI ada MOU dengan kejaksaan atas dari Kepres untuk melindungi kejaksaan dalam penegakan hukum. Nah, begitu ada kejadian tentu dilihat apakah benar. Nah, ternyata benar dan Polda Metro Jaya rilis. Kemudian besoknya, karena ini sangat urgen supaya ada tahapan dengan undang-undang baru ya, jadi tidak boleh langsung ditangkap ya, makanya pakai prosedur. Kemudian FA mengundurkan diri, beberapa jam kemudian tersangka diproses secara profesional dan urgen, kemudian langsung tersangka tahap 2 dan pelimpahan. Semoga ini berjalan dengan baik. Ada yang menyampaikan kok diberikan kepada kejaksaan kembali. Nah, ini di kejaksaan itu pasti akan melakukan profesional karena pelakunya adalah oknum. Ya. Yang mencemarkan nama kejaksaan itu sendiri. Ya, oknum itu yang mencemarkan nama kejaksaan, nama institusi. Tentu kita bagi siapapun oknumnya, jangan membawa nama institusi. Begitu juga di pihak kepolisian. Yang jelas APH, aparat penegak hukum, bekerja dengan profesional. Oke. Tapi Bun, maksudnya kan dia kan sebenarnya ini sebelum dia mengundurkan diri, dia memiliki jabatan yang sangat tinggi, ya kan? Dan sekarang kasusnya dilimpahkan ke Kejagung itu sendiri. Yang memeriksa pasti nanti kedepannya anak-anak buah, mantan anak-anak buah mereka. Gimana mungkin masih ada kekuatan nggak sih oknum ini pun di dalam Kejagung? Saya lihat saat ini dalam penegakan hukum tidak ada kata mantan. Kenapa? Equality before the law, persamaan hak di mata hukum. Karena ada mens reanya, wajar. Apalagi sudah terdapat due process of law, sudah berjalan dengan baik. Tentu ini bicara tidak pakai mantan seperti Bapak Presiden ke-7 itu juga diproses secara hukum karena dia yang melaporkan dirinya gitu kan, atas ke pencemaran nama baik. Nah, kalau ini kan dia ditemukan di rumahnya atau sekitar 12 titik pemiliknya terindikasi adalah FA.
Nah, ini yang harus diperjelas apakah pencucian uang, TPPU atau korupsi seperti apa? Apakah ini hasil dari narkoba atau ini hasil dari barang sitaan yang diseludupkan? Kita kan nggak tahu. Nah, ini biarkan berproses dengan baik. Pasti semua diproses secara profesional. Kita yakin itu. Bun, tapi kalau untuk saling silang ya, maksudnya dilimpahkan dari Polda ke Kejagung itu kan institusi yang berbeda gitu, Bun. Itu menyalahi aturan atau seperti apa sih, Bun? Karena itu prosedurnya, aturannya sudah tepat, proseduralnya begitu dari kepolisian ke kejaksaan. Oh gitu. Iya, karena ini tangkapan kepolisian bukan KPK. Nah, ini tipikor, ya. Kalau KPK yang menangkap nggak perlu langsung KPK yang memproses, karena ini kepolisian tetap pelimpahnya kepada kejaksaan. Jadi kita harus percaya penegakan hukum itu kejaksaan pasti profesional, karena siapapun FA dia sudah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam bekerja mengemban tugasnya, dalam kepercayaan yang diberikan oleh Pak Presiden untuk membantu pemerintah dalam penugasan dalam segala pihak, dalam segala perkara. Ternyata dia terlibat di situ, terindikasi dia terlibat, bahkan sudah tersangka, tentu sudah memenuhi unsur. Ya, dialah pelakunya. Nanti baru diproses secara hukum. Lalu ada isu kabar burung terkait dua kekuatan besar antara Pak Presiden kita dan Solo. Ya, jadi gini, ada yang menyampaikan ini perang bintang, nggak ada. Ya, ada yang menyampaikan ini urusan dengan Solo. Kenapa selalu dikait-kaitkan dengan Solo? Ini politik apa lagi? Politik busuk ini. Ya, kalau perkara ini kan di Indonesia ini kita menjalankan semua memang hukum dan politik. Tapi ibarat kata, ingat, manajemen konflik itu harus ada. Tapi harus pandai mengurainya, jangan sembarang ngomong. Jadi jangan semua sedikit Solo. Kita fokus kepada persoalan ini, bagaimana proses dijalankan dengan baik dan benar. Ayo, semua praktisi hukum, semua masyarakat kawal perkara ini. Jika kalian curiga, ya boleh dong suuzon, tapi jangan fitnah ya, jangan terlalu memfitnah dan menuduh. Kalau ada kecurigaan itu sah dan manusiawi. Tapi percaya bahwa hukum itu profesional. Karena FA sendiri institusi itu banyak, ya, nggak mungkin mau membela yang tidak benar. Mungkin itu. Ini medikur vedikur dan pasang eyelash. Langsung saya ke airport mau pulang ketemu keluarga, segar sehat, mendekati sempurna. Terima kasih. Apapun kata orang nggak peduli. Yang penting nama itunya. Oke, terima kasih. Selamat sore.